Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di channel Bat Gaptek. Kali ini untuk review sebuah Redmi Note 12 Pro 5G 5G ya. Oke, sebelumnya disclaimer dulu, Redmi Note 12 Pro 5G ini saya beli sendiri. Jadi isi video ini 100% menurut pendapat dan pengalaman saya pribadi, tanpa ada masukan dan revisi sebelum publish dari pihak manapun. So, Redmi Note 12 Pro 5G. Jelas ini adalah HP yang bagus, yang recommended banget buat dibeli. Walau awalnya saya kira ini adalah HP yang bagus banget. Dan ternyata setelah nyoba langsung, ternyata cuma bagus doang. Nggak pakai banget. Oke, jadi kenapa saya bilang Redmi Note 12 Pro 5G ini adalah HP yang bagus? Alasan utamanya yang sangat-sangat menonjol dari HP di kelasnya adalah di sektor desain dan build quality-nya. Ini asli keren, karena ya backdoor-nya tuh udah kaca beneran. Walau saya nggak nemu informasinya, backdoor-nya tuh pakai Gorilla Glass atau bukan. Tapi kalau kaca layarnya sih udah pakai Gorilla Glass 5. Terus kalau baterainya besar, di 5000 mAh, tapi body si Redmi Note 12 Pro 5G ini tuh tipis, di 8 mm aja. Mantap. Dan yang menurut saya paling keren adalah bezel bawah layarnya yang ini kayaknya paling tipis di kelasnya deh. Jadi, walau di atas kertas layar Redmi Note 12 Pro 5G ini sedikit lebih luas dari Ico Z7 misalnya, tapi dimensi bodinya malah terasa lebih kecil dan lebih tipis. Jadi, lebih efisien dan lebih nyaman di handlingnya. Dan saya yakin biar jadi desain yang seefisien ini bukanlah effort yang gampang ya. So, good job Xiaomi. Saya appreciate banget. Terus kalau kita absen lagi faktor-faktor yang nentuin sebuah HP tuh enak dipakainya atau enggak, versi Obat Gaptek ya. Yaitu, yang pertama faktornya performanya ngebut, yang kedua baterainya awet, kalau di sini plus chargingnya juga cepat ya. Layarnya berkualitas, dan yang keempat adalah speakernya wajib enak. Nah, kembali Redmi Note 12 Pro 5G ini udah punya semuanya. Performanya ya, memang nggak cepet-cepet amat sih, tapi saya nilai ini cukup memadai lah untuk kelasnya ya. Dimensity 1080 yang difabrikasi di 6 nanometer. Jadi main Genshin Impact di settingan grafik medium, ini udah lancar banget, nggak ada masalah. Dan di sini juga nggak ada masalah bidikan gyroskopnya yang lari-lari kayak di Galaxy A34 5G kemarin ya. Terus main PUBG juga mantap jaya di settingan grafik smooth extreme. Plus nggak ada tanda-tanda overheat juga selama pemakaian saya. Jadi overall performanya ya oke lah untuk kelasnya. Baterainya 5000 mAh. Ini kapasitas baterai yang aman dan banyak dipakai di kelasnya juga. Plus ngecasnya di sini ya walau belum secepat chargingnya Ico Z7, tapi ini udah cukup cepat di 67 watt. Dari 0% ke 100% hanya perlu waktu sekitar 50 menitan aja. Kualitas layar 6,67 inch-nya juga bagus, panel AMOLED dengan refresh rate 120 Hz yang udah support HDR10+ dan Dolby Vision, mantap. Cara ngecek HP kamu tuh udah support HDR10+, misalnya coba search aja di YouTube HDR10+ 4K gitu, terus buka videonya dan lihat di pilihan resolusinya. Nah, muncul nggak tuh tulisan HDR-nya? Oke, dan terakhir speakernya juga udah stereo dan suaranya bagus. Sebagai bonusnya, di sini udah support 5G, jelas. Memorinya lega, 8 GB RAM, plus 256 GB storage UFS 2.2. Jack audio, alhamdulillah, masih dipertahankan di sini. Good news banget buat para PUBG player ya. Infrared blaster ada juga, sensor-sensor lengkap semua, gyroskopnya stabil, dan gara-gara Samsung, saya harus nyebut ini jadinya. Nah, di sini paket penjualannya lengkap. Dikasih charger 67 watt, dikasih casing soft gelnya, dan udah dipasang plastik anti gores dari sononya. Nah, di Galaxy A34 5G kemarin, ini semuanya nggak ada. Kelemahannya apa, Bang? Emangnya nggak ada ya? Gara-gara Samsung juga, saya jadi harus nyebutin kelemahan ini nih. Pertama-tama, di sini nggak ada slot micro SD. Dan yang kedua, nggak bisa dibawa berenang karena belum IP67. Nah, di Galaxy A34 5G yang kemarin, kedua poin ini ada. Jadi, ya plus minus lah ya. Asli, udah kelemahan yang saya temuin cuma dua itu doang. Loh, jadi kenapa HP yang kelemahannya sedikit ini cuma dibilang bagus doang, bukan bagus banget gitu?
Alasannya, karena kamera utamanya. Karena ya tadinya pas saya lihat speknya pertama kali waktu launching dulu ya, pakai 50 megapiksel Sony IMX766. Wow, akhirnya ada yang nyamain Realme 9 Pro Plus kesukaan saya. Dan pas saya coba, ya kalau moto siang-siang sih ini oke sih, hasilnya cakep lah, saya suka. Hanya pas foto low light apalagi pakai mode malamnya, ya ini bukan hanya beda aja sih, tapi bedanya jauh banget ya. Padahal pakai sensor kamera yang sama, Sony IMX766. Dan Redmi Note 12 Pro 5G ini, malahan chipsetnya tuh di atas kertas lebih canggih ya. Ya jujur, jadinya ya itu, ekspektasi saya tuh tadinya udah tinggi banget. Dan ternyata, aduh, kalau bedanya tipis-tipis sih wajar, tapi ini kok agak jauh gitu. Stories I've been told, they never seem to leave my mind. Tapi ya kalau mau jujur, kalau aja kita anggap Realme 9 Pro Plus tuh nggak pernah ada ya, anggap aja di alternate universe mana gitu. Di kelas harga 4 jutaan, hasil foto kamera kayak gini tuh sebenarnya nggak bisa dibilang jelek ya. Ya masih bisa dibandingin lah sama HP-HP sekelasnya kayak Samsung Galaxy A34 5G misalnya, yang pakai sensor yang sebenarnya di atas kertas lebih inferior dari ini. Tapi hasilnya ya kurang lebih bisa dianggap setara, plus minus. Saya nggak bisa bilang siapa yang lebih bagus, soalnya ya tergantung situasi dan kondisi. Ya memang kalau di low light, berkat kekuatan sensornya ya, hasil jepretan Redmi itu memang konsisten terlihat lebih tajam. Tapi, lebih tajam tuh belum tentu hasil overall-nya lebih bagus loh ya. Tetap kadang-kadang masih saya lebih suka low light-nya si Samsung. Dan kalau kamera utamanya tuh saya nilai B aja, tapi hasil kamera depannya ini mantap. Beauty mode-nya tuh natural banget gitu lah, kayak nggak pakai beauty mode, padahal pakai. Saya suka, ya walau penuh tipu muslihat ya. Untuk perekaman videonya, walau di atas kertas bisa ngerekam video sampai resolusi 4K, tapi gambarnya tuh kelihatan jittering gitulah, gegerjetan kalau bahasa Jermannya ya. Dan kalau resolusinya diturunin jadi Full HD aja, jitteringnya jauh berkurang, tapi masih ada sedikit-sedikit. Ya mungkin karena efek optical image stabilization-nya ya. Ya, jadi secara overall lebih halus hasil perekaman Full HD-nya Galaxy A34 5G yang kemarin, yang udah saya review. Ini kalau kita backlight, kita di daerah teduh, di belakang terang banget, kayak gini nih guys. Muka saya masih kelihatan, ya oke lah, tapi memang belakangnya udah jadi blown up banget. Kalau kita keluar dari area teduh, jadinya ngevlognya seperti ini. Tuh, lebih oke kan? Nah, lebih nggak terlalu kontras ya. Lebih oke siarnya. Tapi kalau kita ke teduh, belakangnya agak-agak blown out. Stabilisasinya gimana? Kelihatan di sini sih oke. Tinggal disesuaikan aja ya. So, kesimpulan dari review Redmi Note 12 Pro 5G menurut channel YouTube Obat Gaptek. Ya, itu. Awalnya dikirain ini tuh HP yang bagus banget, dewa banget lah di kelasnya ya. Dan setelah coba, ternyata ekspektasi saya harus diturunin jadi ini HP tuh ya bagus aja, nggak pakai banget gitu lah. Tetap saya kasih tanda api di judul video ini, karena memang banyak banget kelebihan yang saya appreciate banget dari sebuah Redmi Note 12 Pro, terutama di sektor desain dan build quality-nya. Hanya sayangnya, ya itu, sensor kamera Sony IMX766 di Redmi Note 12 Pro ini tuh terasa underutilized gitu lah, gagal dimaksimalin potensinya sama Xiaomi. Nggak ngerti saya juga kenapa.
Jadi ya wajar kalau Realme itu coba nge-rerun HP legenda mereka, si Realme 9 Pro Plus yang umurnya sebenarnya udah lebih dari 1 tahun, dengan ngeluarin spesial Free Fire Edition-nya. Karena nih HP di tahun 2023 ini, kameranya masih kebilang sakti banget, di kelas harga 4 jutaan pastinya. Ntar link pembelian si Realme dan Redmi-nya saya kasih deh di kolom deskripsi di bawah. Oke, thanks for watching, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Nico is out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.